Kafa bil mauti wa izo. Cukuplah dengan kematian wa izo. Mau izo apa wa izo? Nasihat untuk kita semua. Jadi nasihat itu ada dua. Nasihat yang bisa bicara dan nasihat yang tidak bicara. Kalau Pak RW sedang nasihatin anak-anak itu nasihat, masih ngomong. Ustadz Rosid sering ngasih pelajaran itu nasihat semua. Ustadz Yusuf ngasih pelajaran itu nasihat kepada kita. Orang tua ngajarin kepada anaknya, nasihatin kepada anaknya itu nasihat yang bisa ngomong. Selama ini kita ngasih nasihat tidak? Kita memberikan nasihat pada kiri kanan kita, saudara-saudara kita, itu nasihat. Untuk anak-anak berbuat baik, itu nasihat. Ada nggak sih orang tua yang ngajarin anaknya nggak berbuat baik? Segeblek-gebleknya orang tua, pasti anaknya pengen baik. Nggak ada orang tua ngajarin anaknya untuk tidak baik. Pasti karena kita ini, ruh kita ini adalah fitrah kita ini adalah fitrah baik. Allah sudah bertanya, alastu birabbikum? Bala syahidna. Kata Allah, aku ini Tuhanmu? Ya. Kapan kita bicara? Siapa yang bicara itu? Kita, cikal bakal kita, ruh kita ditanya. Karena apa? Semua kita ini akan kembali kepada Tuhan. Nah, orang yang akan kembali kepada Tuhan pasti mencintai Tuhan, merindukan Tuhan. Kapan? Sejak dulu kita sudah mengatakan, ya Engkau Tuhan. Alastu birabbikum? Bala ya syahidna. Saya bersahadat, saya bersaksi Engkau Tuhan kami, ya Allah. Kita sudah kontrak itu, Tuhan. Dilepaslah kita di dunia sekarang ini. Nah, di dunia kita dibebaskan. Fasiru fil ardh. Fantasiru fil ardh. Silakan. Ya. Jadi fasiru fil ardh, orang disuruh saro. Saro yasiru itu berjalan. Kalau orang-orang yang bekerja kalau habis Jumat itu kan fansiru fil ardi, ya kan? Kalau habis Jumat disuruh apa? Udah, silakan jalan, cari rezeki. Tetapi kalimatnya fansiru, jalan. Tetapi pas'au ila zikrillah itu apa artinya? Harus cepat. Ternyata dalam Al-Quran kita sudah diingatkan kalau untuk usaha, untuk mencari kehidupan, untuk mencari dunia. Selama ini kita kerja mencari dunia atau mencari akhirat? Kerja. Mas Ijo dari pagi sampai malam gitu kan. Dunia. Kita nyari bani itu, pagi-pagi udah berangkat dia, pulang malam. Apa yang dicari? Nafkah. Untuk siapa? Untuk anak istri, untuk diri. Itu dunia semua. Tetapi dunia dengan fansiru fil ardh, dengan relax aja. Gak usah ngoyo-ngoyo. Orang yang relax bukan males ya. Relax saja dengan yang gerabak-gerubuk. Apa itu gerabak-gerubuk itu? Gerabak-gerubuk apa namanya? Buru-buru. Ya. Kesusu. Maunya kesusu melulu sih dia. Kalau bani kayak kesusu. Ojo kesusu, kita malam-malam ojo kesusu, ya kesusu terus kita. Kalau malam kan kesusu lagi sambil tidur ojo kesusu lah. Ya, artinya apa? Kita ojo kesusu. Memang kita kalau untuk dunia nggak usah seperti itu. Tapi kita balik kita ini terbalik. Untuk dunia kita kejar habis-habisan, untuk akhirat kita relax. Coba aja lihat di masjid-masjid penuh atau enggak. Coba aja cek. Sekarang kosong kalau sekarang. Jangan sekarang. Tadi maghrib, isya, subuh paling-paling.
Kenapa? Memang kita belum itu. Saya tidak mengatakan orang tidak sholat, tidak ke masjid, ya kan? Orang kalau tidak ke masjid bukan tidak sholat, tetapi orang tetangga dengan masjid, kalau dia tidak ke masjid, nah sholat, artinya nggak sempurna sholatnya, nggak sempurna. Harusnya kita dekat jalan aja lah gitu kan. Ntar balik lagi kalau nggak mau, tapi nggak usah. Jadi assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Kalau pengen buru-buru kerja, Allahumma lantas jalan, nggak usah banyak-banyak lah zikirnya, ya kan? Assalamualaikum, udah selesai. Astagfirullahaladzim, udah jalan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Allahumma lantas jalan lah, itu masih lumayan. Kenapa? Kita sudah berbalik diri kita. Kalau fas'au ila zikrillah itu fas'au sungguh-sungguh itu cepat itu, nggak main-main itu. Nggak main-main kalimat fas'au. Tapi kalau pasiru bil ar jalan, saro yasiru jalan. Beda nggak jalan? Kalau orang jalan kan ya gitu. Kecepatan orang jalan seberapa cepatnya? Inilah bahwa kita hidup di dunia itu yang ada, yang diperintahkan oleh Allah, cari dunia dan ingat akhirat, bekal akhirat. Orang mati selesai atau tidak hidupnya? Apakah kisah hidup kita sebagai anak Adam, hamba Allah, selesai nggak setelah mati? Tidak. Tidak. Kita hanya pindah. Pindahnya kemana? Kuburan, ke alam barzah. Kita hanya pindah. Dari kuburan ke nanti yaumil qiyamah berapa lama tuh? Satu harinya itu alfasana. Satu harinya di sana itu alfasana. Alfasana berapa? 1000 tahun. Jadi sehari sama 1000 tahun. Kita ini hidup berapa hari akhirat? Kita hidup berapa hari akhirat? Kalau umur kita 1000 berarti satu hari doang. Nah kita umurnya berapa? Kalau 100 berarti 1/10 hari. Kalau 60, ya Allah, sebentaran kita ini. Coba dah hitung-hitung aja gitu. Kita ini hidup ini sebentar. Nah hidup sebentar ini kenapa kita nggak sabar ngambil yang itu? Saya sedang merenung untuk diri saya. Saya katakan, apalagi yang saya cari? Ini saya ngomong bukan untuk bapak-bapak, untuk saya aja deh gitu. Saya cerita untuk diri saya aja. Kebetulan dikasih mic, ya jadi kedengeran gitu. Saya tidak menasihati bapak-bapak. Ya belum pantas lah saya menasihati. Saya masih banyak yang nggak benernya. Tapi saya pengen bercerita untuk diri saya sedang mengingatkan diri saya agar seperti itu. Ngapain kita ke majlis taklim? Paling tidak kalau kita ke majlis taklim, kita kumpul pada orang-orang baik. Ingatnya begini, saya pernah ada pimpinan saya nggak sebut namanya. Dia kalau makan, ayo makan, jangan takut. Kan banyak yang ketakutan makan ya, makan enak-enak pada takut ya. Aduh kolesterol, aduh ini. Udah makan aja. Sakit urusan dokter, bener nggak? Sakit urusan dokter. Kalau mati urusan yang hidup. Mati urusan yang hidup. Coba, apakah kita mati kita sibuk? Nah, kita nggak sibuk. Jadi nggak usah takut-takut. Kalau mati itu urusan yang hidup. Kita mati aja gitu ya. Mikirin nggak? Gue nggak mau, gue mau sono, nggak ada urusan. Mau diapain dia diam aja tuh. Lumayan. Kalau makan urusan kita deh. Mau makan apa terserah. Tuh sakit nggak yang tahu deh gitu kan. Hati-hati ngomong seperti itu. Nah, bagaimana kita dalam hidup kita ini? Nah, sekarang kalau kita kumpul pada orang-orang baik, ini kan umurnya saya yakin dah baru ada yang 25 gitu kan. Ada yang 17 siapa di sini? Nggak ada yang 17.
Ada Pak Hamzah, mana Pak Hamzah? Pak Hamzah berapa Pak Hamzah? 17? Hah? Iya, 17 tuh 71 masalah gitu. 25 tuh 52 gitu kan. Ini kan rata-rata sudah ya, seksi dah, seket ada gitu kan. Sudah 50 lebih, 50 ya. Iya. Kadang-kala umur umat Nabi itu berapa kira-kira? 60 sampai 70. Itu Nabi sudah memperkirakan umatku ini umurnya antara 60 sampai 70 itu. Nah kalau gitu yang masa ya gue tenang aja lah, gue baru 40, baru 50, nggak ada jaminan. Cuma rata-rata seperti itu. Yang namanya rata-rata ada yang lebih dari 70, ada yang kurang dari 60. Gitu. Jangan merasa. Sekarang kita siapkan diri kita. Siapa teman kita? Siapa yang akan menyolatkan kita? Kalau kita meninggal, siapa nyolatin kita sekarang? Pengen nggak disolatkan waktu kita meninggal? Nggak kepengen nggak kita? Ini kan belum mati kita nih. Ini kalau kita mati, pengen nggak kita disolatin? Pengen nggak? Enggak. Kalau kepengen, siapa yang nyolatin? Yang biasa nyolatin itu yang mana? Orang yang seperti apa? Orang yang baik-baik. Makanya pilihlah teman yang baik-baik, sehingga nanti dia nyolatin kita. Paling tidak itu. Saya ditanya, ngapain? Pokoknya saya mau kumpul-kumpul sama inilah. Ini kan orang baik semua. Kalau meninggal paling tidak dia kenal saya, dia nyolatin. Doa saya cuma begitu aja deh. Karena kalau orang meninggal disolatkan dari 40 lebih, insya Allah doa orang-orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada tashid dalam, ada talqin waktu sholat? Diceritakanlah. Jadi kadang orang meninggal itu jangan sekali-sekali orang yang sudah meninggal kita ceritakan yang jelek-jeleknya. Sudahlah, tutup sudah. Lebih baik kita ceritakan yang bagus-bagusnya. Wah, dia dulu begini, nggak usah, udah meninggal, cukup deh, kesian. Jangan beratin dia lagi. Tapi kita kenal, oh orang ini suka ngaji. Ini hidupnya, almarhum ini suka ngaji, suka kumpul pada pengajian-pengajian, majlis taklim, suka ngamal, suka gini. Udah gitu aja, yang lain-lain gak usah ceritain yang nggak bagus-bagus ya. Walaupun ikut 2-3 kali ngaji, bilang aja dah, dia sudah berapa kali nih ngaji, beberapa kali, jangan dibilang 3 kali kan gak enak. Dia orangnya sering beramal, suka membantu orang. Oh dia nggak sholatnya bolong-bolong, jangan bilang sholat jangan bolong-bolong, udah pokoknya dia begitu. Kita ingetin yang baik-baik aja. Nah, maka kita tashidkan, ishadu, saksikan semua. Bi anna hazal janazah min ahlil khair, min ahlil, kita jawab semua min ahlil khair. Kalau lebih dari 40 orang, wajabat lahul jannah, janji Allah, kata Nabi, akan masuk surga. Yakin gak masuk surga? Kalau, makanya kita perlu kalau orang Betawi meninggal itu pasti dia ngundang. Gak tahu ada di sini. Ngundang itu berapa? Kalau daerah saya dulu tuh pakai amplop dikasih duit itu. Pengen semua orang ada lebih dari 40 untuk mendoakan. Jangan dipikirin lagi, kita yang hidup sudahlah kita doakan orang-orang ini. Jangan, ya gue mau kesel sama dia, gue gak mau, janganlah, ya Allah jangan begitu. Ya, gue mau main, bilang dia orang baik, orang kagak baik, jangan begitu. Nanti kita begitu juga, kita akan seperti dia masalahnya. Kafabil mauti waizo, ini cukup lah. Jadi orang yang meninggal ini adalah untuk kita. Nah, kalaulah kita ini semua berteman bahwa matian ini tidak ada yang tahu, kalau ada yang tahu mah gampang, gue siasatin aja. Lo mati kapan? Mati 5 jam lagi, udah gue mau kemana-mana ya. Gue mau zikir aja udah, gak kemana-mana tuh Pak Kadi. Zikir aja, udah, gue mau ngaji aja dah. Kan kata Rasulullah SAW,
apabila orang yang meninggal pada akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya kalau ada orang yang sudah sakarat terus kita bacain dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, udah deh, itu jangan ajak ngomong lagi, lebih baik. Jangan ngomong lagi, ntar yang terakhir bukan itu. Ya. Jadi